Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zaidah Sifa Ulalilah dengan NIM 2110701050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Florence Nightingale. Nightingale lahir pada 12 Mei 1820 di Florence, Italia. Florence Nightingale berasal dari keluarga bangsawan yang terpandang, terlahir dari keluarga kaya. Sejak kecil, Florence Nightingale tinggal di rumah yang besar dan juga mewah, di Leeds Heart. Jika remaja kaya pada umumnya senang menghamburkan uang dan berpesta, lain halnya dengan Florence Nightingale. Florence Nightingale adalah remaja yang justru senang bermain di luar rumah dan suka membantu masyarakat sekitar dekat rumahnya. Hingga pada tahun 1846, saat berlibur di Jerman, Florence Nightingale berkenalan dengan biarawati Lutheran Katolik yang bertugas di rumah sakit milik pendeta Der Order Leynard. Seketika Florence jatuh cinta dengan tingginya jiwa sosial dan ilmu keperawatan yang dilakukan oleh para biarawati tersebut. Passion Florence Nightingale terhadap dunia keperawatan mulai tumbuh dan berakar kuat dalam hatinya. Mimpi besarnya untuk memperbaiki dunia kesehatan di Inggris dibawanya pulang ke rumah. Niat mulia Florence Nightingale ditentang keras oleh keluarganya. Pada saat itu profesi perawat masih dipandang hina dan memalukan. Rumah sakit juga dilihat sebagai tempat yang kotor dan juga menjijikan. Namun sudah didasarkan cinta dan juga panggilan kuat untuk mengabdi hidup bagi masyarakat tak lagi bisa dibendung. Akhirnya Florence Nightingale diizinkan untuk menekuni melakukan pelatihan ilmu keperawatan di Kaiserslautern di Jerman. Dari sanalah karirnya sebagai perawat profesional dimulai. Ia mengawali karirnya dengan bekerja di rumah sakit miskin di Prancis. Selain itu juga, ia sempat mengabdikan diri di Institute of the Court of Psych yang terletak di Upper Heart di London. Karir Florence Nightingale terus berjalan hingga pada tahun 1894 pada saat Perang Crimea meletus dan menelan banyak korban. Ribuan tentara meninggal dan juga parahnya tak ada tenaga medis yang menolong prajurit dan juga warga yang sakit dan terluka. Isu ini merebak hingga diberitakan luas oleh media setempat. Kala itu majalah Time muncul dengan Hayden yang mempertanyakan keberadaan perawat wanita di Inggris. Apakah Inggris tidak memiliki wanita yang mengabdikan dirinya dalam melakukan pekerjaan kemanusiaan yang mulia ini? Hati Florence pun terketuk. Merasa terpanggil, ia pun menuliskan surat kepada Menteri Penerangan Sidney Herbert untuk mengajukan diri sebagai sukarelawan. Florence Nightingale jadi satu-satunya perempuan yang mendaftarkan diri sebagai sukarelawan Perang Crimea. Saat terjun langsung menangani korban perang, Florence menemukan fakta bahwa tingginya angka kematian prajurit bukan disebabkan oleh tembakan peluru ataupun terkena bom, melainkan sistem sanitasi dan higienisasi yang buruk di rumah sakit. Florence Nightingale melakukan gebrakan dan perubahan penting dalam dunia medis. Ia mengatur segala aspek yang ada di rumah sakit, mulai dari letak atau jarak ranjang pasien hingga kebersihan bangsal ataupun kasur yang harus benar-benar terjaga. Florence Nightingale pun mencanamkan bahwa sirkulasi udara yang masuk ke dalam bangsal pasien harus baik dan juga udara segar harus masuk dalam bangsal ataupun ruangan pasien dan juga harus terkena sinar matahari yang menyehatkan. Dengan tersebut, angka kematian prajurit menurun drastis. Florence Nightingale terkenal memiliki sifat tegas dan menjunjung tinggi kesetaraan pasien. Ia berselisih dan menentang keras rumah sakit yang bersifat rasis atau mengutamakan pasien Katolik. Bahkan Florence Nightingale melakukan prinsip di rumah sakit untuk menerima pasien dengan agama dan ras apapun. Nama Florence pun bergaung di mana-mana. Ia terkenal sebagai sosok berjasa yang menetapkan standar dan kualitas dunia keperawatan di Inggris. Dan juga Florence Nightingale dieluk-elukan sebagai pahlawan keperawatan. Atas dukungan masyarakat Inggris, Florence mendirikan sekolah keperawatan yaitu Nightingale School of Nurse di London pada tahun 1860. Selain itu juga, Florence Nightingale mengeluarkan buku yang berjudul tentang Knowledge of Nursing. Buku ini berisi tentang catatan ilmu keperawatan. Selain itu juga buku ini dijadikan sebagai panduan berbagai sekolah keperawatan di dunia. Berkat jasanya, Florence Nightingale pun menerima anugerah The Order of Merit saat ia menginjak usia 87 tahun. 3 tahun kemudian, Florence Nightingale pun meninggal dunia di usia 90 tahun pada tanggal 13 Agustus 1910. Keluarganya menolak untuk memakamkan di Florence Abbey dan ia dimakamkan di gereja St. Minigens yang terletak di Earthfellon di Inggris. Dan sejak saat itu, Florence Nightingale dikenal sebagai pelopor ilmu keperawatan yang modern. Dia merupakan sosok cerdas dan tangguh. Florence Nightingale meninggalkan jasa yang begitu besar dalam dunia keperawatan. Itulah sejarah singkat Florence Nightingale sebagai pelopor ilmu keperawatan modern. Kegigihan Florence dalam menggunakan sistem kebersihan yang baik dan kerja kerasnya sebagai perawat profesional pada Perang Crimea menjadikan contoh bagi
bagi para perempuan dan juga para perawat di Indonesia untuk berani lagi dalam menyuarakan kebaikan menolong sesama saat membutuhkan tenaga kesehatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Sus. Sebelumnya perkenalkan, saya Florence Nightingale. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan tekanan darah Bapak. Tujuannya agar saya tahu apakah tekanan Bapak normal atau tidak. Iya Sus. Apakah Bapak bersedia? Iya saya bersedia Sus. Waktu pemeriksaan membutuhkan waktu selama 15 menit. Apakah Bapak bersedia untuk meluangkan waktunya untuk saya periksa? Iya saya bersedia Sus. Baik. Sebelumnya Bapak punya riwayat tekanan darah tinggi? Tidak ada Sus. Oh, baik, tidak ada. Maaf ya Pak, tangannya ya. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan tekanan darah Bapak masih normal ya Pak ya? 110/90. Iya Sus. Sebelumnya apakah ada yang bertanyakan Bapak? Tidak ada Sus. Baik, kalau tidak ada saya mohon izin pamit ya Pak. Iya Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sus.